Jadi materi kita yang selanjutnya adalah user input. Nah, user input itu apa sih? Jadi gini, cara satu aplikasi untuk berinteraksi dengan user itu biasanya menggunakan input teman-teman. Jadi salah satu contohnya misalnya kita punya kalkulator. Nah, untuk kita mendapatkan hasil dari angka atau bilangan yang mau kita kalkulasi, itu kan kita harus menginput dulu ya teman-teman ya. Misalnya 78 dikali 5 gitu. Nanti kita klik sama dengan, maka ini adalah hasilnya. Nah, yang kita klik ini, 78 ini adalah user input namanya teman-teman. Kalau di Python itu ada fungsi yang namanya input juga teman-teman. Jadi misalnya gini, sekarang kita akan mencoba untuk membuat user input dari satu nama, misalnya nama seseorang, lalu kita akan mencoba untuk menghitung jumlah karakternya teman-teman. Caranya gimana? Pertama-tama kita buka dulu Visual Studio kita. Nah ini pertemuan kita yang kemarin, kita buat file baru aja, kita klik yang ini, tanda kertas dan tanda tambah, new file. Di sini kita ketikkan user input gitu ya teman-teman ya. Oh sorry, ini kita rename dulu F2, lalu kita berikan ekstensi teman-teman, .py. Oke, sampai muncul icon ini ya teman-teman ya, icon Python-nya. Nah sekarang saya akan mengetikkan script seperti ini. Nama sama dengan input. Nah nanti ini artinya kita diminta untuk memasukkan nama seseorang ya teman-teman ya. Jadi ini kita ketikkan seperti ini. Masukkan nama Anda. Seperti itu. Nah kalau sudah di bawahnya, kita akan menghitung berapa karakter dari nama yang sudah kita masukkan nanti. Gitu kan teman-teman. Caranya gimana? Print, seperti ini. Lalu kita ketikkan panjang nama Anda sebanyak gitu ya. Titik 2 seperti itu. Nah, di tanda kutip ini kita ketikkan tanda koma. Nah, dulu waktu kita belajar string kita pernah belajar yang namanya len ya teman-teman ya. Len. Len ini adalah untuk menghitung karakter. Jadi karena variabel kita adalah nama, jadi kita masukkan di sini len dalam kurung nama. Oke. Terus kita kasih koma. Nah, kita tutup kutip di sini. Oke. Kutip di sini lalu kita tuliskan lagi karakter gitu aja ya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Ini kita lebarin dikit aja ya. Nah, di sini program akan berhenti pada saat ada tulisan seperti ini teman-teman, masukkan nama. Nah, dia akan kembali berjalan kalau kita sudah memasukkan nama. Misalnya kita masukkan namanya adalah Kimberly. Gitu ya. Oke, sekarang kalau sudah baru kita tekan enter. Panjang nama Anda sebanyak 8 karakter. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi benar ya teman-teman ya. Jadi nama Kimberly ini memiliki 8 karakter. Nah, semua user input itu oleh Python itu biasanya dianggap sebagai string teman-teman. Nah, gimana caranya kita untuk bisa merubahnya menjadi angka gitu ya teman-teman ya. Kalau string itu kan tipe datanya teks ya teman-teman ya. Jadi kita mau menggunakan user input tapi nanti hasil akhirnya itu adalah integer atau number. Caranya gimana? Nah, sementara itu ini kita komen dulu ya teman-teman ya. Shift garis miring, Control garis miring, ya itu. Nah sekarang coba kita buktikan ya. Angka sama dengan input, masukkan angka. Titik 2. Seperti itu. Nah kalau sudah, kita akan mencoba mengakumulasikan
angka yang sudah kita input dengan angka lain ya teman-teman ya. Misalnya gini, angka sama dengan angka ditambah 10. Terus hasil akhirnya print angka. Nah, coba kita jalankan, masukkan angka. Kita masukkan angka 23. Nah, di sini terdapat error teman-teman. Kenapa error? Karena yang seperti saya bilang tadi, kalau di dalam fungsi input ini semua datanya itu dianggap sebagai string. Nah, kalau kita mau menggunakan angka, kita merubah string menjadi integer atau float, teman-teman. Caranya gimana? Nah, di sini di tulisan angka ini yang di sebelah sini, ini kita tambahkan integer di sini. Lalu kita tutup kurung seperti ini. Nah, kalau kita jalankan baru bisa. Misalnya di sini kita ketikkan 23. Tekan enter. Nah, hasilnya adalah 33. Benar ya, 23 ditambah 10 sama dengan 33. Jadi begitu caranya teman-teman. Jadi dalam hal input data, kita bisa tetap mendapatkan result dalam bentuk angka dengan cara merubah string menjadi integer. Caranya adalah di variabel angka yang kedua ini kita tambahkan integer ini teman-teman. Jadi ini adalah materi kita hari ini mengenai user input ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan Python berikutnya. Dadah!